الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه فلا مضل له ولا هادي له وصحيه من صلاته وحافظه يا عبادي وأنصير يا كان شرفا وتيها وكدت بأخمص أبطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص الطأس ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص الطأس ثريا دخول تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي. Baik, selamat datang kami sampaikan kepada Ustadz-Ustazah, Bapak Ibu yang telah bergabung bersama forum Zoom kali ini. Insya Allah sesaat lagi akan kita mulai bersama pertemuan yang sudah kita nantikan kembali, pertemuan ke-7 lebih tepatnya dalam Talaqi Ilmu Aqidah Ruwaq Azhar Bashir. Sesaat lagi sambil menunggu beberapa kawan-kawan yang bergabung, karena mohon maaf kami sampaikan tadi ada beberapa kendala teknis sehingga agak sedikit telat untuk room Zoom-nya dibukakan. Insya Allah saat lagi akan kita buka dan kita lanjutkan kembali apa yang telah kita pelajari selama beberapa pertemuan belakangan ini. Insya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Wahyuli juga sudah bergabung bersama kita. Mungkin kurang lebih 1-2 menit lagi akan kembali kita mulai insya Allah. Ekrannya virus. Apabila soalnya masuk. Wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Mana kelas niat itu? Hadisnya. Dia di mana? Nggak tahu. Dia tinggi orang. Apa? Kayak bos Q. Aku lagi deh. Ini Daftar sekarang doang kan? di mana? Oh 11. Enggak di Darussoleh. Bawahnya bisa dia. Hah? Bisa yang sokor. Yang apa? Soft cover bisa kalau Darussoleh bisa semua. Berapa duit? 200. Enggak 200.
55. Berapa dia? 3. Ini udah masuk loh. Satu berapa? Dan pasangnya sudah 100. 100. Yang atas. Tes. Kajian. Itu anaknya pun biasa dari mantap. Tidak ini. Oh ini ya, ya. Wah. Jelasin peta ketahuan untuk bagian. Belum juga ya. Wah, aku semua pasarnya. Baik, sudah pukul 3.15, insya Allah akan segera kita mulai kembali pertemuan kita. Sambil menunggu beberapa kawan yang akan hadir, kita mulai terlebih dahulu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu min khalqihi wa habibuhu attal amanata wa بلغ الرسالة ونصح الأمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا اللهم صل وسلم وبارك على syafi'ina wa habibina sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada pertemuan sore atau malam kali ini kita bisa sama-sama berjumpa kembali melalui forum Zoom untuk melanjutkan talaki ilmu akidah dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah berlalu. Atas izin Allah pula kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan berdiskusi dan mempelajari sebuah ilmu yang semoga dengan ini Allah ridhoi kita dan Allah tambahkan ilmu kita dan kita dimudahkan dalam berbagai macam urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita harapkan dan semoga kita semua selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kami sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan dalam forum Zoom kembali bergabung bersama kita semuanya dalam pertemuan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, karena sejak dibukanya sekitar hampir 2 bulan yang lalu ini sudah memasuki pertemuan yang ke-7 atau pertemuan ke-8 sejak pertama kali launching buku atau bedah buku yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 2,5 bulan yang lalu. Alhamdulillah selama ini kita sudah banyak membahas seputar syarah dari kitab HPT Muhammadiyah yang ditulis oleh Ustaz Wahidi yang mengambil khusus atau pembahasan khusus bab iman bagian ketuhanan. Meskipun sudah 7 pembahasan atau 7 kali pertemuan, kita masih di seputar firqah Islam. Dulu pernah membahas tentang Jabariyah, pernah membahas tentang Syiah, kemudian juga Khawarij, dan insya Allah pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Mu'tazilah. Sedikit review dari pembahasan kemarin, sebagaimana mungkin diketahui bersama atau mungkin didengarkan dan dipelajari bersama-sama, kita telah mempelajari tentang Khawarij,
salah satu firqah akidah dalam Islam yang itu keluar atau membetot dari aliran atau dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Khawarij ini juga dibahas kemarin terkait masalah tauhid hakimiyah. La hukma illa hukmallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang konsekuensinya cukup besar dan cukup berbahaya. Dan Khawarij ini jika kemarin juga sebagaimana kita pelajari bersama, masih ada seperti bibit-bibit neo Khawarijme yang memang mudah sekali mengkafirkan, terus mudah menganggap yang lain itu kafir sehingga diperangi, sehingga halal darahnya untuk dibunuh dan segala macam yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah pada ke-7 kali ini kita akan berbicara tentang salah satu firqah Islam yang ini cukup besar, bahkan pengaruhnya sangat luar biasa, yaitu Mu'tazilah yang didirikan oleh Wasil bin Atha suatu ketika dalam majelis Imam Hasan Al-Basri. Ia bertanya tentang beberapa persoalan. Mohon maaf ini mungkin sedang azan di jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan terus kemudian masuk ke pembahasan Ustaz Wahyudi. Baik, bisa kita lanjutkan kembali setelah jeda azan asar waktu Kairo setempat. Masih seputar muqaddimah, belum nanti kita serahkan kepada Ustaz Wahyudi bahwasanya pembahasan tentang Mu'tazilah ini tentu saja akan menarik, di samping itu nanti sejarahnya mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Wahyudi, gimana yang didirikan oleh seorang Wasil bin Atha. Kemudian juga ketika berbicara Mu'tazilah ini, meskipun mereka belakangan ketika kita sampaikan mungkin seperti liberal, terlalu banyak menggunakan akal, terlalu melewati nas-nas sehingga terlalu mendahulukan akal, akan tetapi jika kita mau jujur atau berterus terang, peninggalan mereka terkait kitab-kitab surah itu sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab usul fikih Thawratul Mutakalimin yang dipelajari, selain usul fikih di mazhab Hanafi itu 4 kitab rujukan dari 4 yang menjadikan kitab babon atau kitab utama dalam kitab usul fikih. 2 di antara 4 tersebut dikarang oleh ulama Mu'tazilah. Ada Al-Umad sama Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Qadhi Abdul Jabbar sama Imam Husain Al-Bakri. Suatu ketika, ini hal menarik juga, mungkin saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum nanti masuk ke pembahasan Ustaz Wahyudi. Ketika kami ngaji sama Mas Syekh di sini di Al-Azhar, ketika itu ada Syekh Ahmad Muhammad Syarif, kita saat itu belajar akidah. Ketika ditanya atau mungkin kita berpikir, mungkin kita mendapatkan adanya neo-khawarijme atau aliran baru dalam firqah Islam yang secara pemikiran itu masih benar-benar dekat atau mungkin ada banyak kesamaan dengan Khawarij.
atau Khawarij modern seperti itu. Akan tetapi apakah kita pernah berpikir atau mungkin kita pernah bertanya-tanya ada nggak sebetulnya Mu'tazilah atau kemana sih para ulama Mu'tazilah saat itu, kenapa ajaran-ajaran mereka atau mungkin akidah-akidah mereka belakangan ini sudah tidak diterapkan atau tidak dianut lagi oleh para pengikutnya saat ini. Kata Syekh Ahmad Muhtar saat itu tabu. Artinya mereka bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena saat itu memang ada juga ulama-ulama Asy'ariyah yang memang benar-benar yastaqil fil ilm al-aqliyah wan naqliyah, terus kemudian mendebat dan memberikan bantahan terhadap ulama-ulama Mu'tazilah, melakukan perdebatan dari buku dibalas kemudian dengan buku, sampai akhirnya ya setelah membandingkan antara kalangan ulama Mu'tazilah dengan karangan ulama Asy'ariyah, sebagian besar dari mereka bertaubat dari pemikiran-pemikirannya. Untuk selanjutnya mungkin tanpa memperpanjang lagi, kami serahkan kepada Ustadz Wahyudi untuk melanjutkan pertemuan ke-7 kita, Talaqi Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Pak Asyir, bab iman bagian ketuhanan dari kitab Syarah HPT karya beliau sendiri. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz Wahyudi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu, masih bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pertemuan yang berapa? Pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 terkait dengan firqah-firqah Islam. Sudah cukup alhamdulillah, meskipun kita pelan-pelan saja, meskipun agak lama ya. Sudah beberapa waktu tidak kelar-kelar karena sudah 7 kali pertemuan, ternyata kita masih saja berkutat di firqah Islam. Tidak masalah. Saat ini kita akan mengkaji tentang Mu'tazilah dan saya membawa beberapa buku Mu'tazilah. Di antaranya ini Syarhu Ushulil Khamsah punya Qadhi Abdul Jabbar. Ini buku ini Pancasilanya Mu'tazilah. Ini paling penting, kalau orang di Mu'tazilah itu tidak menguasai ini, tidak mengaku ini, tidak dianggap Mu'tazilah. Syarhu Ushulil Khamsah, syarah prinsip-prinsip 5 di Mu'tazilah. Nanti saya akan membongkar buku ini. Saya ada juga buku ini karya Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar ini otaknya istilahnya itu ideologi Mu'tazilah, karena beliaulah yang membukukan konsep-konsep Mu'tazilah dari dulu. Andai kata tidak ada Qadhi Abdul Jabbar ini, ideologi Mu'tazilah mungkin sudah sirna. Ini juga ada Mutasyabihul Quran, juga karya Qadhi Abdul Jabbar. Ini 2 jilid. Ini membongkar tentang takwilan atau tentang hal-hal yang dianggap mutasyabihat, ayat-ayat musyabihat di dalam Al-Quran. Beliau bongkar menjadi 2 jilid tebal. Bukunya 2 jilid tebal. Ini juga karya Qadhi Abdul Jabbar. Ada juga buku, ini punya juga punya Qadhi Abdul Jabbar, Tathbitu Dalailin Nubuwah. Ini juga Mu'tazilah, ini 3 jilid. Ini hanya untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad itu benar. Bahwa keberadaan Nabi itu harus. Bahwa kita itu butuh Nabi. Sebenarnya hanya itu. Tapi bahasanya cukup panjang, terkait mukjizat, terkait macam-macam lah. Sehingga sampai 3 jilid besar. Ini juga yang paling keren, yang paling monumental sesungguhnya ini. Al-Mughni. Ini buku paling istilahnya itu ensiklopedinya Mu'tazilah itu ya ini. Ini karya juga karya Qadhi Abdul Jabbar. Ini 22 jilid. Khusus membahas tauhid. Khusus membahas tentang tauhid 20 jilid. Itu apa yang diomongin? Saya sendiri bingung. Apa yang diomongin tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang kenabian sampai 22 jilid. Sangat monumental. Dan ada ulama kontemporer yang dia itu sangat kefan dengan Mu'tazilah dan banyak membongkar pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Beliau ini adalah
Dr. Muhammad Imarah. Ini salah satu bukunya. Ini mengupas tentang filsafat politik Mu'tazilah. Filsafat politik Mu'tazilah. Sebenarnya ada buku lain, saya belum sempat bawa nanti, khusus juga tentang sejarah pemikiran Mu'tazilah, karya Profesor Dr. Al-Fayyumi. Itu khusus terkait dengan gerakan politik. Karena Mu'tazilah itu sebagaimana juga gerakan Islam lain punya dua arus, dengan arus politik, yang kedua adalah arus pemikiran. Semua gerakan Islam, Syiah, Khawarij, Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Zaidiyah, dan lain sebagainya, pasti punya dua alur itu, yaitu alur politik dan alur pemikiran. Mungkin bisa ditambah satu lagi, yaitu alur sosial. Sebagaimana disampaikan moderator tadi, bahwasanya Mu'tazilah ini muncul itu di akhir masa Bani Umayyah. Mu'tazilah muncul di akhir masa Bani Umayyah. Waktu itu memang terjadi pergolakan politik luar biasa antara Bani Umayyah dengan oposisi. Oposisi Bani Umayyah ini ada beberapa kelompok. Yang pertama dari Syiah dan yang kedua dari golongan Khawarij. Syiah ini bahkan zaman Yazid itu, Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelahnya itu keturunan Rasulullah SAW itu sering dicaci maki. Bahkan ketika khutbah itu, kalau khutbah Jumat, terakhir khutbah Jumat itu doanya salah satunya adalah melaknat ahli bait, melaknat Hasan, melaknat Husain, melaknat Ali karamallahu wajhah. Karena dianggap sebagai oposisi musuh. Nah, bagi mereka, gerakan-gerakan ini sangat berbahaya sehingga perlu diawasi. Maka seluruh ahli bait itu diawasi sangat ketat. Sehingga sebagian ahli bait waktu itu kan mengadakan pemberontakan langsung melawan Bani Umayyah. Di antaranya Husain, kemudian Imam Zaid, dan Imam Yahya, dan sebagainya. Mereka adalah cucu-cucu Rasulullah SAW yang melawan kezaliman Bani Umayyah. Dan yang tidak mau ikut pun mereka dimonitor sangat ketat, bahkan sering diintegrasi. Seperti Ja'far Shadiq yang sebenarnya nggak pernah turut campur dalam urusan politik, tapi beliau juga sering diintegrasi oleh pemerintah. Nah, selain mereka ini ada kelompok lain yaitu Khawarij yang juga terus-menerus melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan karena mereka menganggap bahwasanya Bani Umayyah ini adalah kekhalifahan yang tidak adil, kekhalifahan yang menggosok istilahnya, yang muncul bukan karena konstitusi yang sah, tetapi mengambil dari Ali dan bukan dari sistem syura. Maka Khawarij juga melakukan pemberontakan terus-menerus, dan darah umat Islam selalu tumpah. Ribuan umat Islam meninggal dunia akibat saudara berkepanjangan. Dari sinilah kemudian muncul istilah dosa besar. Membunuh ini merupakan perbuatan dosa besar. Bahkan kalau di dalam Al-Quran dikatakan membunuh satu orang itu karena seakan-akan dia itu membunuh seluruh umat manusia. Maka pembunuhan ini bukan persoalan yang sepele. Tetapi kenyataannya di kalangan umat Islam pada waktu itu, kalangan tabi'in, bahkan juga kalangan sahabat, zaman Imam Ali kan berarti zaman sahabat, itu perperangan luar biasa, dan tentunya para sahabat juga banyak yang saling perang dan banyak juga yang meninggal, ya kan, syahid, ya kan. Nah, ini posisinya bagaimana? Maka persoalan dosa besar ini menjadi polemik yang luar biasa. Di antaranya polemik yang terjadi pada waktu itu adalah di majelisnya Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang ulama yang jadi rujukan banyak pihak. Orang Syiah merujuk ke Hasan Basri, orang Mu'tazilah juga sering merujuk ke beliau, orang Syiah Ahli Sunnah juga merujuk ke beliau, Sufi pun merujuk ke beliau. Memang Hasan Basri ini luar biasa. Ulama yang sangat terkenal, ilmunya luas, samudra ilmu, tawadhu, waroknya juga sangat luar biasa. Tetapi kelebihan beliau ini sangat hati-hati ketika berbicara masalah politik. Oleh karena itu beliau termasuk yang selamat dari isu-isu politik pada waktu itu. Sementara yang lain, bahkan Abu Hanifah sendiri kan terkena fitnah politik, ya kan. Ahmad bin Hambal juga terkena politik, ya, fitnah politik. Banyaklah ulama-ulama besar yang terkena fitnah politik. Tetapi Hasan Basri ini termasuk yang sangat hati-hati sehingga selamat dari fitnah politik.
beliau punya halaqah besar di Masjid Basrah. Halaqah besar sehingga dan ketika ditanya tentang politik beliau sangat hati-hati. Dalam halaqahnya itu suatu kali muridnya yang bernama Wasil, apakah pendapat kiai terkait mereka yang melakukan dosa besar? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Ini kan sebenarnya pertanyaan normatif. Tetapi tolong di-mute yang belum di-mute. Tetapi pertanyaan ini sesungguhnya mengarah kepada pertanyaan politik. Jika Hasan Basri sampai tergelincir lidahnya membela A atau membela B, maka konsekuensinya sangat luar biasa. Maka beliau tidak menjawab waktu itu, tetapi Wasil bin Atha malah angkat tangan dan mengatakan, wahai sang guru, wahai kiai, menurut saya mereka itu di dunia mereka memang muslim di dunia, sehingga mereka itu ketika meninggal dikuburkan sebagaimana seorang muslim. Ketika meninggal juga anak turunnya mendapatkan ahli waris, anaknya juga berhak dinikahi orang muslim. Ketika sholat kita di belakang dia juga sah, ya kan? Tetapi sesungguhnya mereka itu bukan muslim. Ketika mereka di akhirat, mereka itu manzilah baina manzilatain. Kata muslim enggak, kafir enggak. Karena mereka telah membunuh, melakukan dosa besar. Bagi Khawarij, mereka yang melakukan dosa besar itu udah di neraka khalidina fiha. Bagi Khawarij, pelaku dosa besar itu mereka enggak akan masuk surga selamanya. Tetapi bagi Mu'tazilah ini menjadi salah satu dari prinsip Mu'tazilah adalah manzilah baina manzilatain. Mereka itu di antara muslim dan kafir. Dikatakan muslim, oh iya karena mereka bersyahadat, karena mereka sholat, karena mereka haji, ya kan, mereka puasa, ya kan. Tapi dikatakan kafir, iya juga karena mereka melakukan dosa besar, dan yang pelaku dosa besar itu di neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Baik, kita akan mulai membongkar buku ini. Kita akan lihat ya, kalau tentang fitnah Mu'tazilah itu memang luar biasa. Nanti kita cek di zaman Mu'tasim ya, di mana Imam Ahmad waktu itu juga mendapatkan siksaan luar biasa akibat meyakini kalamullah yang qadim. Ini buku Syarhu Ushulil Khamsah, syarah prinsip 5. Prinsip 5 Mu'tazilah atau panca Mu'tazilah itu apa saja? Kalau kita buka di sini, yang pertama adalah at-tauhid. Maka Mu'tazilah itu sering disebut sebagai ahlul tauhid, ahlul adli wa tauhid. Kalau ada istilah ahlul adli wa tauhid, itu adalah Mu'tazilah. Sama dengan kalau ahlus sunnah itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu berarti Asy'ari atau Maturidi. Nah, atau ahlul haq wa sunnah, berarti itu Asy'ari atau Maturidi, ya kan? Kalau istilah itu ahlul tadi bilang ahlul adli wa tauhid, itu berarti Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri sesungguhnya kurang serg sebenarnya dipanggil dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu kesannya kan i'tazalana, ya kan? Kesannya itu agak negatif itu, karena memang ini julukan dari Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri yang mengatakan, wahai anak muridku, siapa namanya Wasil bin Atha, pendapat kamu kok nyeleneh seperti ini, kamu telah berbeda pendapat dengan saya. Kemudian si Wasil kan kemudian minggir kan setelah dia bertanya tentang pelaku dosa besar, sang kiainya nggak jawab, Hasan Basri nggak jawab, malah kemudian Wasil bin Atha mengatakan, menurut saya wahai kiai, mereka itu bukan muslim, mereka bukan kafir, tetapi mereka manzilah baina manzilatain. Ya muslim, ya kafir. Nus-nus, paruh-paruh istilahnya itu. Enggak kata muslim enggak, kafir enggak. Kemudian Wasil bin Atha ini memojok, membuat halaqah sendiri, membuat pengajian sendiri. Ya, pengajian sendiri, maka disebut sesungguhnya si Wasil ini telah telah memisahkan diri dari halaqahku, kata diri. Saat itu disebut Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah itu kesannya negatif pada waktu itu. Karena ya mereka yang orang-orang yang inilah yang balilok pada sang kiai lah, jadi itu wibawanya sangat luar biasa. Nah, mereka itu kalau menamai diri mereka itu lebih senang disebut dengan istilah ahlul adli wa tauhid. Kemudian yang kedua adalah al-adlu. Nah, makanya kan ahlul adli wa tauhid. Karena yang kedua adalah al-adl. Yang pertama tauhid, yang kedua al-adlu. Yang ketiga al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Wa'id itu janji,
al-wa'id itu ancaman, janji dan ancaman. Yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain yang saya terangkan tadi, dan yang terakhir itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun sebelum membahas buku ini, sebagaimana umum dibicarakan oleh para ulama kalam, bahkan juga dari semua firqah, dari semua kelompok, termasuk di dalamnya adalah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, biasanya membahas tentang bab wujud dan bab nazar. Bahkan di himpunan Tarjih Muhammadiyah pun bab nazar itu masuk di awal. Wa innan nazar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Itu teks di dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah. Jadi nazar. Nazar ini sesungguhnya adalah sebuah epistem, yaitu bagaimana kita bisa menggali, mendapatkan ilmu pengetahuan. Nazar itu merupakan salah satu dari epistem ketuhanan. Ketika kita itu berpikir tentang Tuhan, di sana ada tiga epistem yang terkenal. Yang pertama adalah nazar, kedua adalah fitrah, dan yang ketiga adalah irfan. Nazar itu berpikir terhadap alam fisik, alam raya, untuk kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa di sana ada alam metafisik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam raya ini sebagai dilalah, sebagai ayat, sebagai petunjuk untuk menunjukkan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mazhab fitrah mengatakan bahwasanya kita itu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari hati kita sejak kita berada di perut ibu. Ini sengaja saya ulang ya, sehingga ketika ada rekan-rekan yang baru datang bisa mengambil pelajaran lagi lah. Sementara bagi yang sudah datang bisa untuk murojaah, untuk mengingat-ingat ya kan. Tapi bagi yang baru datang biar mendapatkan hal ini. Jadi yang kedua itu terkait mazhab fitrah. Fitrah itu adalah meyakini bahwa Allah itu sesungguhnya telah menyumpah kepada semua hamba sejak di kandungan. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah itu aku Tuhanmu, wahai janin yang baru 4 bulan di kandungan? Maka sang janin semuanya kafir muslim itu semuanya akan mengatakan ya. Jadi janin itu semuanya muslim. Janin itu semuanya bersyahadat. Mereka bersaksi bahwasanya Allah itulah yang esa, dan ketika mereka itu lahir di dunia, bayi ini sesungguhnya secara rububiyah, secara rububiyah mereka itu telah beriman. Makanya mazhab fitrah itu membagi tauhid menjadi 3, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Yang ini tidak ada di mazhab nazar atau mazhab Asy'ari. Di Asy'ari nggak ada pembagian tauhid itu. Karena bagi Imam Asy'ari tiga-tiganya satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan ketika bagi mazhab Asy'ari, ketika bayi lahir, memang benar bahwa manusia itu telah disumpah, tetapi ketika lahir, ayahnya atau ibunya akan bisa menjadikan anaknya itu Yahudi atau Nasrani. Sehingga lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan si anak, terhadap keimanan si anak Yahudi atau Nasrani. Di sanalah butuhnya nazar itu. Sementara mazhab Irfan mengatakan bahwasanya kita mengerti Allah itu dengan spiritualitas, dengan hati, sehingga mereka mempunyai istilah al-ahwal wal maqamat. Ahwal itu merupakan kondisi, kelas spiritual, maqam itu merupakan kelasnya. Ahwal itu kondisinya, maqamat itu merupakan kelas spiritual. Nanti akan sampai kepada maqam tertinggi, yaitu al-arif billah, al-arifun. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? As-salik. As-salik itu merupakan santri yang sedang belajar suluk ya kalau bahasa Jawa istilahnya itu. Belajar suluk, tasawuf untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan juga tentang nazar itu, dan nazar ini memang dipakai oleh seluruh kelompok kalangan wali Wahabiyah. Baik Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij ataupun Syiah, mereka mengatakan bahwa nazar itu sebuah kewajiban. Bedanya dengan Asy'ari atau ahli sunnah wal jamaah atau ahlul haq was sunnah, bahwa nazar yang dicetuskan Mu'tazilah itu memang sama-sama wajib, tetapi wajibnya bukan syara'an, tetapi aqlan. Kalau di himpunan Tarjih Muhammadiyah disebutkan wa innan nazar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syara'an. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Asy'ari. Jadi nazar itu wajib syar'i,
yang menjadikan kita wajib nazar itu adalah firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat, ya kan? Jadi ayat-ayat inilah, ayat-ayat tentang tafakur inilah, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan renungan terhadap alam ini yang mewajibkan kita untuk melakukan nazar. Tetapi bagi Mu'tazilah tidak. Sesungguhnya andai pun tidak ada Al-Quran, andai pun tidak ada Al-Quran, maka kita wajib merenungi alam raya ini dan mengakui bahwa desanya hanya ada satu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akal kita itu ketika kita berpikir dengan jernih, maka kita tetap akan sampai kepada kesimpulan terakhir bahwa desanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu. Terbukti bahwasanya Aristoteles seorang filosof Yunan, ya, dengan logika dia akhirnya berkesimpulan bahwa alam raya ini punya sang pencipta, dan sang pencipta itu harus satu, dan dia harus wajibul wujud. Apa arti wajibul wujud? Dia itu harus ada, bukan imkanul wujud, memang harus ada sejak zaman dulu, sejak azal. Dan dia itu tidak boleh lebih dari satu. Dia harus satu, karena dari satu itu akan muncul alam raya yang banyak. Karena mustahil alam raya itu muncul dari Tuhan yang banyak. Dan ini kesimpulan dari Aristoteles yang sama sekali itu datang sebelum Islam, ya kan? 500 tahun sebelum Nabi Isa, bahkan yang tinggalnya di Yunan sana, logikanya dia mampu bersimpulan bahwasanya alam raya ini pasti ada sang pencipta, dan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Rus di dalam kitab Faslul Maqal fi ma baina syari'ah wal hikmah wal ittisal mengatakan kita itu boleh mengambil ilmu pengetahuan dari Yunan, bahkan kita berterima kasih terhadap apa yang disampaikan. Meskipun yang baik harus kita terima, ketika kita menemukan yang buruk ya harus kita tinggalkan. Tetapi pendapat-pendapat mereka yang mempunyai kesimpulan sesuai dengan hukum syariah ini adalah hal baik dan boleh diambil menurut sebagaimana yang disebut dalam Faslul Maqal. Dan di dalam Faslul Maqal pun disebutkan tentang syarat-syarat nazar dan lain sebagainya. Intinya nazar ini wajib. Menurut Mu'tazilah itu wajibnya adalah aklan. Kemudian disebutkan juga hal penting di sini terkait dengan at-tahsin wa taqbih. Ini merupakan hal yang sangat membedakan antara teologi Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq was Sunnah. At-tahsin wa taqbih artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan kitab suci, menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membekali Rasulullah SAW dengan Al-Qur'an, dengan dan lain sebagainya, sesungguhnya semua itu tujuannya adalah demi kemaslahatan manusia. Al-Quran ini tuh semuanya demi maslahat manusia, demi kebaikan manusia. Tidak ada hal yang buruk yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang menentukan baik buruk itu sesungguhnya sebelum Al-Quran itu adalah akal. Karena bagi Mu'tazilah runtutan epistem ya istilahnya, runtutan sumber ilmu itu akal baru Al-Quran. Loh, kok akal dulu kenapa ya kan? Sebenarnya ini debatable dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sebenarnya mirip-mirip, tetapi cuma beda di dalam istilah ya kan. Kenapa kok akal dulu? Syariatnya kok nomor 2? Karena dengan akal inilah kita akan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berperintah untuk kita menggunakan akal. Dengan akal itulah Allah Subhanahu wa taala mendebat, istilahnya itu mendebat orang-orang kafir Quraisy supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal itulah kita akan mengenal Sang Pencipta. Terus fungsi Al-Qur'an bagaimana? Dengan akal itulah kita akan katakan bahwa Al-Qur'an itu benar. Dengan akal itulah kita akan mengatakan bahwa Rasulullah itu benar. Ketika dengan akal itu kita mengatakan bahwa Allah itu benar, otomatis kita akan percaya bahwa Rasulullah itu benar. Ketika kita percaya bahwa Rasulullah itu benar, maka apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa kitab suci Al-Quran adalah benar. Ketika kita mengimani apa yang ada di dalam kitab suci, maka kita harus melaksanakan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi awalnya itu akal, tetapi terakhirnya ujung-ujungnya adalah Al-Quran. Jadi saya ulangi lagi, akal ini merupakan sebuah untuk memahami nakal.
Karena tanpa akal, teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak dapat dipahami. Ini yang dimaksud dengan akal dulu, kemudian baru nakal. Bedanya sehingga dari sini mereka mengatakan baik buruk itu sesungguhnya juga diketahui oleh akal. Andai pun tidak ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, seluruh umat manusia bersepakat bahwasanya mencuri itu buruk. Andai pun tidak ada Al-Quran dan Sunnah, semua manusia akan mengatakan bahwa korupsi itu buruk. Andai pun tidak ada Al-Quran dan Al-Sunnah, semua orang akan mengatakan bahwa berbaik kepada orang tua, bersedekah, menyantuni orang yatim, itu perbuatan baik. Artinya bahwasanya baik buruk itu bisa diketahui dengan akalnya. Bagaimana nasib orang-orang yang belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan risalah dari Al-Quran Sunnah, maka menurut Mu'tazilah mereka itu dihukumi dengan akalnya. Kelak di akhirat mereka bisa masuk surga, bisa masuk neraka, akan ditanyakan dari akalnya itu sendiri. Jadi ketika di akhirat nanti kan orang akan, Anda kenapa mencuri? Lah belum ada syariat. Tapi kan mencuri baik apa buruk? Buruk. Nah, dihukumlah mereka dari situ. Anda kenapa berzina? Nah, kan belum ada syariat, kita belum tahu. Menurut kamu, menurut akal kamu, zina baik apa buruk? Buruk. Nah, disitulah manusia akan dihukum. Itu menurut paham Mu'tazilah. Tetapi menurut Ahli Sunnah enggak. Menurut Ahli Sunnah bahwasanya baik buruk itu diketahui syariat. Kita tahu bahwasanya bersedekah itu baik karena syariatlah yang memerintahkan kita seperti itu. Kita tahu bahwa salat itu baik karena syariatlah yang memerintahkan kita untuk seperti itu. Kita tahu bahwasanya mencuri itu buruk karena syariatlah yang melarang untuk kita mencuri. Kita tahu bahwasanya berzina itu buruk karena syariatlah yang melarang kita untuk berzina. Dan seperti itu. Jadi hukum syariat itulah yang menjadi pegangan kita sebelum akal. Sementara akal menjadi penguat terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kebalikan Mu'tazilah itu justru mengatakan Al-Quran inilah yang menjadi penguat akal pikiran. Ya kan kebalik. Al-Quran menjadi pendukung penguat apa yang ada dalam akal manusia. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan akal inilah yang mendukung Al-Quran. Bukan Al-Quran yang mendukung akal. Tapi sebenarnya ini adalah debat filosofis yang ujung-ujungnya hasilnya nilainya ya sama lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu terkait dengan at-tahsin wa takmih. Kemudian ini juga dalam buku ini termasuk panjang lebar, beliau membahas tentang nadhar. Mungkin terkait dengan nadhar itu bisa dilihat di channel YouTube saya. Mungkin ada 20-30 seri khusus tentang nadhar, sampai sekarang belum kelar-kelar. Cuman 10 menit seperti itu. Tapi bisa ke sana tentang bab nadhar. Itu ada 20-an, 30-an halakoh kayaknya seri. Baik. Kemudian yang pertama tadi sebagaimana saya katakan, di sini juga disebutkan tentang posisi Mu'tazilah terkait dengan pandangan alam. Apakah alam itu qadim ataukah hadis? Seluruh ulama kalam ini sepakat bahwasanya alam ini hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah baharu. Baharu itu apa? Baharu itu adalah ciptaan. Pendapat ulama kalam ini sesungguhnya mengkanter pendapat para filsuf yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Sebenarnya titik letaknya di manakah? Titik letak perbedaannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu khaliq. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu khaliq, maka dia sebagai Maha Pencipta. Ketika Allah itu Maha Pencipta, otomatis ketika ada Allah harus sudah ada alam raya, harus ada penciptaannya. Karena ketika Allah ada, tidak ada alam raya, tidak ada penciptaan, berarti Allah itu tidak khaliq. Satu. Sehingga mereka mengatakan keberadaan alam ini sesungguhnya bersamaan dengan keberadaan Allah. Allah ada, cuman bedanya di sini. Allah ada, baru muncul alam ini ada secara otomatis. Kayak seperti matahari dengan sinar matahari. Matahari ada, otomatis ada sinar. Cuman ini ada, sinar ini ada, setelah ada matahari, dia harus ada matahari. Kalau nggak ada matahari, nggak ada sinar. Sinar itu bergantung, keberadaan sinar ini bergantung kepada keberadaan matahari. Nah, sama. Allah ini ada, dan dia Allah seazal. Dan secara otomatis alam raya ini ada, karena Allah itu khaliq.
Allah itu khaliq. Hanya alam raya ini adanya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, para filsuf itu mengatakan bahwa Allah itu adalah al-aqlu al-awwal atau akal pertama. Dari akal pertama itulah kemudian muncul akal kedua, yaitu para malaikat dan sebagainya, kemudian akal ketiga dan muncul alam raya seisinya ini. Sifatnya muncul alam raya ini sifatnya sudur atau al-faid. As-sudur atau al-faid itu maksudnya adalah kayak sinar memancar, saat ada alam raya, ada makhluk ada dan sebagainya. Al-faid. Teori-teori ini mereka sebut dengan istilah illah wal ma'lul. Teori illat dan maklul. Illat itu Allah itu sebagai illah, illah itu sebab. Jadi kalau di usul fikih kita akan belajar apa perbedaan illah dan sebab. Tetapi kalau di bahasa Indonesia karena tidak ada padanan yang pas, ya kan, bisa kita terjemahkan dengan sebab aja lah. Jadi Allah itu sebab pertama. Alam raya ini menjadi sebab kedua. Jadi ada Allah maka ada alam raya. Illah wal ma'lul. Beda dengan para filosof, beda dengan mutakalimin termasuk Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka mengatakan bahwa alam raya ini sifatnya hadis. Alam raya hadis maksudnya adalah bahwasanya Allah itu ada. Alam raya itu tidak ada sama sekali, nol. Alam raya tidak ada, nol. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya kun fayakun. Maka alam raya ini dari ketiadaan dan dia bukan karena Allah. Oleh karena itu ulama kalam mengatakan bahwa alam raya ini sifatnya al-imkan. Apa bedanya imkan? Jadi di dalam ilmu kalam ada 3 terminologi, 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-wajib. Yang kedua adalah al-imkan. Dan yang ketiga adalah al-mustahil. Al-wajib maksudnya, kalau ada dalam kitab Aqidatul Awam kan ada wajibul wujud, ya kan? Wajib itu bukan berarti dia itu melakukan pahala kalau ditinggalkan dosa. Enggak, ini istilah ulama usul. Bahasanya sama, menggunakan kata wajib, tetapi maknanya beda. Wajib itu maksudnya adalah sesuatu yang harus ada sejak zaman azal. Kalau saya katakan azal, maksudnya zaman yang tak terbatas. Tanpa akhir. Wajib. Yang kedua adalah imkan. Imkan itu sesuatu yang ada. Sifatnya itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan dia adanya itu sebelumnya tidak ada sama sekali. Zero. Jadi alam raya ini awal mulanya itu zero, tidak ada sama sekali. Makanya disebut imkan. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, maka muncullah alam raya ini diciptakan Allah selama 7 hari, 7 masa. Ya kan? Makanya imkan. Yang ketiga ada istilah istihala, mustahil. Mustahil itu di dalam ilmu kalam adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh, kita diam tetapi satu waktu kita harus bergerak, enggak mungkin. Anda bergerak tapi diam, enggak mungkin. Pilih salah satu. Panas dan dingin, pilih salah satu. Ya kan? Jadi Allah itu wajibul wujud. Di kalangan filsuf juga sama, Allah itu wajibul wujud. Bedanya alam raya menurut mutakalimun, termasuk diantaranya Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, alam raya ini sifatnya imkan. Sementara menurut filsuf, alam raya ini bukan imkan tetapi ma'lul. Karena ada illah Allah, ada ma'lul alam raya. Maka dalil atau argumen yang digunakan oleh para filsuf adalah illah wal ma'lul. Namanya. Sementara di dalam ulama kalam ini dalil yang digunakan namanya dalilul hudus. Dan itu dibahas oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Lummah, juga di dalam kitab Al-Ibanah, dan juga di dalam kitabnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah di bab awal. Bisa dibuka. Apa itu dalilul hudus? Di sini juga disebutkan tentang dalilul hudus sama. Idza kanatil ajsam muhtasa fa hiya tahtaju ila muhtasah, ini sama. Ini yang digunakan argumen oleh Mu'tazilah itu sama dengan argumen yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada titik kesamaan. Apa itu dalilul hudus? Dalilul hudus adalah argumen terkait alam raya baru. Menurut para ulama kalam, termasuk diantaranya Mu'tazilah, mereka mengatakan
Alam raya ini selalu berubah. Semua yang berubah itu pasti ciptaan. Maka alam raya ini pasti ciptaan. Ya kan? Alam raya ini sangat indah dan luar biasa dan itkon, sangat teratur. Sesuatu yang bagus, yang indah, yang teratur, rapi seperti ini tentu butuh sang pencipta. Alam raya ini pasti butuh sang pencipta. Di dalam bab awal, buku kitab Al-Lumah atau Ushul Ahlussunnah wal Jamaah juga ada, Imam Asy'ari menggunakan logika manusia di dalam kandungan. Manusia itu awalnya itu berupa nutfah, berupa air, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian segumpal darah, kemudian mudghah, ya kan? Alaqah, ya kan? Setelah alaqah itu kemudian setelah itu tulang, setelah tulang baru daging menjadi manusia. Ini kan perubahan-perubahan dari air kemudian berubah. Sesuatu yang berubah ini menurut Imam Asy'ari tentu butuh sang pencipta. Dia tidak mungkin wujud ada dengan sendirinya. Dan argumen ini juga sama yang digunakan oleh Mu'tazilah, namanya dalilul hudus. Kalau filosof namanya illah wal ma'lul. Nah. Di sini juga banyak sekali kritikan Qadhi Abdul Jabbar terkait pendapat para filsuf yang mengatakan bahwasanya alam itu sifatnya batin. Kemudian kita akan 5 prinsip Mu'tazilah. Yang pertama adalah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Bahwasanya manusia ini ketika dia lahir ke dunia, dia membutuhkan tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Tauhid ini tauhid asma, tauhid sifat, semuanya tauhid yang satu. Perbedaannya dengan Ahlussunnah di sini. Menurut Mu'tazilah, Allah itu dengan sifatnya, Allah dengan sifat Allah, itu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah. Sifatullah wa dzatuhu, wa dzatullah wa sifatuhu. Makanya mereka memberikan kritikan cukup kencang, cukup pedas terhadap kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian membagi ada namanya sifat Allah, ada namanya zat Allah. Allah sebagai zat dan Allah punya sifat. Sifat-sifat Allah itu kemudian dibagi menjadi sifat salbiah, kemudian sifat wajib dan sebagainya, ya kan? Allah Maha mendengar, itu sifat. Allah Maha melihat, itu sifat, ya kan? Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini sifat. Apa bedanya sifat dengan zat? Zat itu sifatnya qaimun bidzatihi. Dia ada dengan sendirinya. Sementara sifat itu adanya membutuhkan zat. Sifat ini tidak bisa independen. Ketika saya mengatakan jujur, orang itu jujur, harus ada orangnya. Harus ada sifat jujur dan orang. Tidak bisa orang itu jujur cuma sifat doang. Nah, hanya kata-kata jujur ini sifat, ini bukan orang. Nah, biasanya mereka antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah itu menggunakan logika namanya logika atom, dzurrah. Jadi ada istilah atom, dzurrah, ada namanya a'rad. Ada dzurrah, ada a'rad. Bentar. Ini buku. Buku ini terdiri dari atom-atom karena menurut para ulama kalam, di antaranya juga Mu'tazilah, benda ya kan. Benda ini ketika saya potong kecil akan sampai kepada potongan yang tidak mungkin bisa dipotong lagi. Itulah namanya atom. Ketika atom ini berkumpul menjadilah sebuah benda. Menurut paham Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ulama kalam itu juga sering disebut sebagai ulama mazhab dzurrah atau mazhab atom, karena mereka percaya bahwasanya benda itu terdiri dari atom. Jadi benda terdiri dari atom itu bukan pandangan baru ya, bukan pandangan baru. Ulama kalam itu sudah lama sekali membahas itu. Nah, atom itu
atau ketika suatu sudah menjadi benda, benda ini wujudnya, ini kan ada warna. Ada warna ini. Ada juga bentuk. Ya kan, bentuknya kotak, warnanya ada merah, ada putih. Nah, warna-warna ini namanya apa? A'rad. Oke. Wujud ini bentuknya segi 4, warnanya merah, ada warna apa namanya putih. Ini namanya al-a'rad. Namanya al-a'rad. Intinya sendiri itu namanya al-ajsam, benda. Nah, yang namanya a'rad ini warna putih, warna merah ini tidak bisa dipisahkan dengan benda ini sendiri. Tapi dia adanya ketika dia sudah menjadi benda. Kita nggak tahu benda tanpa ada bentuk kotak dan sebagainya ini. Ini istilah logika. Bagi Mu'tazilah, yang namanya kita tidak tahu ini buku ya dari a'rad ini. Ya kalau dari bentuk benda ini, dari warna ini tanpa ada ini kita nggak akan tahu kalau itu buku. Makanya yang namanya sifat benda dengan benda ya sama. Nggak bisa dipisah-pisahkan menurut Mu'tazilah. Karena ini sama, maka mereka itu sering disebut sebagai ulama yang menafikan sifat Allah. Sebenarnya mereka nggak menafikan. Mereka itu tidak menafikan sifat Allah, tetapi mengatakan bahwasanya sifat dan zat itu sama. Ketika Allah mendengar, ya mendengar itu ya Allah. Melihat itu ya Allah. Ya kan? Sami'un basirun ya Allah gitu loh. Satu kesatuan. Cuman mereka mengatakan, nah ini yang konflik dengan Ahlussunnah yang cukup berat itu, mereka mengatakan Ahlussunnah itu menurut Mu'tazilah ini lebih parah dan lebih fatal dibanding Kristen. Kenapa demikian? Kalau umat Kristen itu hanya mengatakan Trinitas. Ini orang Ahlussunnah mengatakan karena ada sifat Allah ya kan, 7. Allah itu berarti 13. Allah itu berarti 20. Karena sifat Allah itu dianggap qaimun bidzatihi. Cuman meskipun qaimun bidzatihi, dia itu lekat dengan zat Allah. Nah, sehingga orang Mu'tazilah mengatakan Ahlussunnah itu lebih fatal, lebih parah daripada orang Kristen. Orang Kristen sekedar mengatakan Allah 3, Allah itu 1 tapi 3, 3 tapi 1 ya kan. Ahlussunnah Allah itu 1 tetapi bisa 20, 20 tapi 1 ya. Menurut Mu'tazilah seperti itu. Ya Ahlussunnah dianggap seperti Kristen. Bagi mereka itu tauhid 1. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ada Allah, ada sifat Allah. Kalau ada Allah, ada sifat Allah, berarti seakan-akan itu kita mengatakan dual. Mengatakan ada Allah, ada sifat Allah. Sehingga al-kalafi antara qadir dengan Allah itu 1. Tidak bisa dikatakan Allah sendiri, qadir sendiri. Karena ketika mengatakan Allah itu sendiri, qadir sendiri dan mengatakan dual, Tuhan. Allah alim. Allah itu alim ya kan? Allah itu sendiri, alim sendiri enggak boleh. Allah ya alim ya Allah ini satu-satuan. Dan ini dibahas sangat cukup panjang lebar. Kemudian yang kedua, al-adl, keadilan. Keadilan maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Apa yang dilakukan manusia kelak akan diberikan imbalan sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, bagi Mu'tazilah, manusia itu punya sifat iradah sendiri secara independen. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ya sudah manusia kasih iradah, terserah nanti Allah akan menanyakan dengan sifat iradahnya itu. Jadi Allah sudah agak turun tangan itu. Nanti ketika kamu berbuat baik, kamu akan seksi pahala. Kalau kamu nggak berbuat baik, maka kamu sehukum masuk neraka. Jadi af'alul ibad itu menurut Mu'tazilah ya setelah itu ya tergantung hamba itu sendiri. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Perbedaannya dengan Ahlussunnah adalah kalau menurut Ahlussunnah itu yang namanya